Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera ya. Dan tak lupa selalu bersyukur ya. Ini hari Jumat, sebelum ke masjid ya, nanti sholat Jumat ya, aku sempatkan untuk review tentang perawatan sederhana tapi sangat vital terhadap mobil kalian ya, yaitu bagaimana cara perawatan aki mobil. Nanti kalian perhatikan agar aki kalian itu awet dan tidak gampang soak ya guys. Jadi nanti kita terusin terus ya, lihat terus videonya ini. Bagi kalian yang baru masuk ke channel Disuki ini, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke guys, nanti kita lanjut. Nah, untuk perawatan aki ya guys, ini tergantung aki kalian ya, aki kalian aki kering atau aki basah. Kalau aki kering treatmentnya lebih nggak ada treatment khusus lah, karena ya tinggal pakai aja. Nah, nanti tinggal bagaimana cara kita pakai agar aki itu awet. Terus kalau aki basah, nah ini harus ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu ininya, salah satunya adalah air aki. Ini yang garis bawah, ini yang paling bawah, ini yang atas. Nah, airnya itu, kondisi air akinya itu harus di tengah-tengah ini, nggak boleh lebih ke atas ya, nggak boleh kurang ya, nggak boleh. Itu salah satu perawatannya. Terus yang perlu kalian perhatikan juga yaitu ini apa, untuk penambahan air aki itu jangan sampai kondisi mesin itu masih panas guys. Jadi yang paling bagus itu penambahan air aki adalah pada saat mesin dingin. Jadi mungkin belum dipanasin, itu aki ditambahin, tinggal dibuka aja ini terus ditambahin gitu. Terus kalau misalnya kamu nggak nambahin sendiri di rumah, kamu bawa ke tukang aki, sekalian cek kondisi aki juga bisa. Cuman nanti begitu sampai di tukang aki, mobil tuh kita diamkan dulu paling enggak ya 15-20 menit agar benar-benar dingin, enggak terlalu panas. Nah, nanti baru ditambahin aki. Jadi jangan mau kalau nambah aki pada saat kondisi mesin mobil panas ya guys, itu cepat soak itu akinya. Jadi kalau perawatan aki seperti itu, nanti insya Allah mobil kalian itu akan lebih awet. Terus ini kan sudah nggak ada kerak-keraknya, juga bersih, jadi kelihatan bagus lah, kelihatan bersih. Terus ini airnya juga nih kelihatan, airnya ini masih di tengah. Nanti kalau nggak kelihatan digoncang-goncang dikit guys. Terus ini posisinya ini harus benar-benar kuat ya, jangan sampai gerak-gerak. Kalau gerak-gerak nanti bahaya juga ya, gampang ini. Terus selain penambahan air aki, mungkin ya air wiper nih yang paling sering cepat habis ya guys. Apalagi kondisi hujan seperti ini, air wiper ini cepat habis karena ini cuman 500 mili mungkin ya. Jadi kalau kita sekali pakai itu udah habis ya. Di air wiper, kemudian engine coolant ya, air radiator ini juga perlu dicek. Oke ya. Terus kalau untuk aki kering ya cuman cara pakainya aja. Terus tambahan juga, kalau misalnya kalian untuk perawatan aki biar akinya bagus itu ya, itu salah satunya adalah saat menghidupkan AC itu jangan langsung ya, begitu mesin hidup langsung AC dihidupkan. Tunggu beberapa saat agar mesin itu stabil, arusnya juga stabil, nanti baru kita hidupkan AC-nya. Itu yang biasa aku lakukan ya guys, dan itu terbukti bikin aki itu awet banget. Aku beberapa kali pakai mobil ya dengan kondisi treatment yang seperti itu tuh aki bisa awet sampai bertahun-tahun ya. Yang mobil Katana dulu juga awet, terus yang Karimun Wagon yang awal dulu juga awet. Terus yang aki Wuling
Aki wuling tuh kan karena dulu aki kering bawaannya itu paling cuman bertahan 1 tahun lebih dikit ya aki keringnya. Terus kemudian tak ganti aki basah. Ya, kenapa aku ganti aki basah ya pengen nyoba aja karena kelihatannya aki basah kok lebih tahan ya, asal perawatannya bagus itu kayaknya lebih tahan. Nah, salah satu perawatan yang aku sampaikan yaitu jadi saat menghidupkan AC, kemudian saat mesin mobil tuh nggak begitu hidup langsung AC-nya dihidupkan, itu nanti akinya ini. Terus AC itu harus ketika posisi mobil berhenti ya mati, itu posisi AC itu harus 0 guys, AC mati gitu, jangan sampai AC tetap hidup. Nanti ketika AC hidup itu AC-nya lupa nggak dimatiin, tapi mesinnya kan sudah mati. Sewaktu kita menghidupkan mesin nanti otomatis AC-nya ikut keangkat. Nah, itu yang membuat aki sering tekor itu seperti itu. Jadi prosedur mematikan mobil itu kalau bisa ya begitu berhenti, handrem, terus netral, gigi netral, kemudian AC dimatikan, baru mesin dimatikan. Jadi posisi AC terus radio ini udah tidak mati semua. Kalau radio itu mungkin nggak begitu ya, tapi kalau misalnya radio kita pakai subwoofer yang wattnya banyak itu ya nanti ngangkatnya juga berat. Mending radio itu juga dimatikan juga. Jadi posisi radio itu mati, AC mati, baru mesin dimatikan. Nanti saat kita menghidupkan mesin maka nggak otomatis hidup itu AC sama radionya. Baru nanti kita hidupkan satu persatu. Terus jangan lupa ini ya lampu lampu mobil ya. Ini jangan sampai hidup guys. Aku nggak suka ini tak model yang pintu buka sedikit, pintu nutup terus ini hidup, itu aku nggak suka. Nanti ini mesti tak model off. Nanti kalau aku butuh baru tak hidupkan on. Nanti kalau sudah nggak butuh ya langsung tak matikan. Karena ini kalau misalnya kita lupa matikan terus hidup terus, itu bisa tekor guys akinya. Walaupun cuman lampu segini, dan ini tuh panas, lampunya ini panas. Ini juga bahaya juga kalau misalnya dia hidup terus panas ya bisa terbakar juga nih. Jadi itu. Terus ini saat mematikan mesin itu harus posisi lampu-lampu semua itu harus mati. Jadi lampu depan, lampu belakang, lampu sein, itu harus posisinya mati. Sehingga ketika kita meninggalkan mobil itu kalau bisa usahakan dicek lampu depannya itu hidup enggak itu. Aku pernah pengalaman ya waktu parkir, ternyata mungkin lampunya itu hidup, lampu kotanya hidup. Jadi aku nggak sengaja, padahal posisinya siang. Pas aku parkir, sebelum parkir kan aku sempat masih di dekat-dekat mobil lah, wirawiri ngusungi itu apa-apa gitu, mau makan. Terus pas mau tak tinggal, ada orang yang lihat lampuku itu hidup, lampu depan mobil itu. Terus diingatkan, Pak itu lampu depannya mobil hidup. Wah, aku berterima kasih banget guys sama yang ingatkan itu. Karena kalau enggak, aki ini pasti tekor itu, 1 jam 2 jam itu pasti tekor karena lampu hidup. Jadi pastikan itu semua kelistrikan itu pada saat kita meninggalkan mobil itu mati. Itu yang penting. Nah, itulah makanya pentingnya kita memastikan kelistrikan mobil kita itu normal. Itu saat kita beli mobil second ya terutama. Itu pentingnya di situ. Kalau misalnya ada bocoran listrik ya. Jadi misalnya mesin sudah mati, semua sudah mati kok listriknya masih jalan terus, itu ya bikin tekor juga akinya. Biasanya ciri-cirinya itu ya kalau mobil didiamkan sehari besoknya nggak bisa di starter, akinya nggak bisa, padahal akinya udah baru gitu. Itu hati-hati, berarti ada yang bocor kelistrikannya atau memang nggak bisa ngisi akinya. Kalau nggak bisa ngisi ya diganti dinamo starternya atau apanya itu, tinggal cek aja ke tukang aki. Jadi itu guys. Terus nutup pintu segala macam itu usahakan ya rapet ya guys ya, karena kalau nggak rapet itu nanti kadang masih ada beberapa fungsi-fungsi yang masih hidup ya.
Misalnya kalau kita ya kayak lampu ini, kalau misalnya kita mode ketika buka terus hidup, nah itu kalau pintu nggak rapet ya jelas lampu ini akan hidup, aki tekor. Terus apalagi ya, nah, pengalaman aku ya guys, kalau mau meninggalkan mobil tuh, parkir mobil tuh untuk jangka lama itu kalau bisa mending aki itu dilepas guys. Kalau kita nggak yakin bahwa mobil kita itu nggak ada yang bocor ininya, kelistrikannya yang bocor ya, mending dilepas. Misalnya mau ditinggal seminggu apa 2 minggu gitu, mending akinya dilepas. Nanti kalau mau dipakai lagi baru dimasukkan. Kalau nggak bisa ngelepas aki yo minta tolong orang yang ngerti lah, yang gampang sebetulnya, bengkel banyak lah, tinggal manggil temen yang bisa, tinggal kita lepas, kita simpen baik-baik. Jadi itu, karena aku pernah ya lampu hidup tak tinggal mobil tuh sampai berapa hari gitu, lupa aku. Begitu mau starter nggak bisa, terus tidak hanya tekor, kalau akinya tekor itu mungkin ya nggak apa-apa, tapi ketika dicek itu udah panas banget itu, posisi akinya itu udah panas kayak melembung gitu, udah kayak mau meledak gitu. Jadi itu sangat rawan guys. Jadi perawatan aki itu harus benar-benar kalian perhatikan. Oke ya guys, tip perawatan aki untuk pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan jangan sampai lengah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.